Tuhan, saudara semuanya, mari kita akan membaca firman Tuhan dari 2 Samuel pasal 20 ayat 1 sampai dengan 26. Persilakan. 2 Samuel 20. Kebetulan ada di sana seorang Dusila bernama Seba bin Bikri, orang Binyamin. Ia meniup sangkakala serta berkata, kita tidak memperoleh bagian daripada Daud. Kita tidak memperoleh warisan dari anak Isai itu. Masing-masing ke kemahnya, hai orang Israel. Lalu semua orang Israel itu meninggalkan Daud dan mengikuti Seba bin Bikri. Sedangkan orang-orang Yehuda tetap berpaut kepada raja mereka, mengikutinya dari sungai Yordan sampai Yerusalem. Sampailah Daud ke istananya di Yerusalem. Lalu raja mengambil ke-10 gundik yang ditinggalkannya untuk menunggu istana. Kemudian dimasukkannya mereka dalam sebuah rumah di kawah penjagaan. Ia memelihara mereka tetapi tidak dihampirinya. Mereka tetap terasing seperti janda sampai hari mati mereka. Berkatalah raja kepada Amasa, "Rahkanlah bagiku orang-orang Yehuda dalam 3 hari, kemudian menghadaplah lagi kemari." Lalu pergilah Amasa mengerahkan orang Yehuda, tapi ia menunda-nunda tugas itu sampai melewati waktu yang ditetapkan raja baginya. Lalu berkatalah Daud kepada Abisai, "Sekarang Seba bin Bikri lebih berbahaya bagi kita daripada Absalom. Jadi engkau bawalah orang-orang tuanmu ini dan kejarlah dia, supaya jangan ia mencapai kota yang berkubu, dan dengan demikian ia luput daripada kita." Lalu Yoab orang Kreti dan orang Pleti dan semua pahlawan keluar menyusul dia. Mereka keluar dari Yerusalem untuk mengejar Seba bin Bikri. Ketika mereka sampai ke batu besar yang di Gibeon, maka Amasa sudah tiba di sana lebih dahulu daripada mereka. Adapun Yoab mengenakan pakaian perang, dan di luarnya ada ikat pinggang dengan pedang bersarung terpaut pada pinggangnya. Ketika ia tampil ke muka, terjatuhlah pedang itu. Berkatalah Yoab kepada Amasa, "Engkau baik-baik, saudaraku." Sementara itu tangan kanan Yoab memegang janggut Amasa untuk mencium dia. Amasa tidak awas terhadap pedang yang ada di tangan Yoab itu. Yoab menikam pedang itu ke perutnya, sehingga isi perutnya tertumpah ke tanah. Tidak usah dia ditikamnya 2 kali, sebab ia sudah mati. Lalu Yoab dan Abisai adiknya terus mengejar Seba bin Bikri. Dan seorang dari orang-orang Yoab tinggal berdiri di dekat mayat itu sambil berkata, "Siapa yang suka kepada Yoab dan siapa yang memihak kepada Daud, baiklah mengikuti Yoab." Dalam pada itu Amasa terguling mati dalam darahnya di tengah-tengah jalan raya. Ketika orang itu melihat bahwa seluruh rakyat berdiri menonton, maka disingkirkannya mayat Amasa dari jalan raya ke padang, lalu dihamparkannya kain di atasnya, karena dilihatnya bahwa setiap orang yang datang ke sana berdiri menonton. Setelah dijauhkannya mayat itu dari jalan raya, maka semua orang itu berjalan terus mengikuti Yoab untuk mengejar Seba bin Bikri. Seba telah melintasi daerah semua suku Israel menuju Abel Bet Maaka, dan semua orang Bikri telah berkumpul dan mengikuti dia. Tetapi sampailah orang-orang Yoab lalu mengepung dia di Abel Bet Maaka. Mereka menimbun tanah menjadi tembok terhadap kota ini, dan tembok ini merapat sampai ke tembok luar, sedang seluruh rakyat yang bersama-sama dengan Yoab menggali tembok kota itu untuk meruntuhkannya. Lalu berserulah seorang perempuan bijaksana dari kota itu, "Dengar, dengar, katakanlah kepada Yoab, mendekatlah kemari, supaya aku berbicara dengan engkau." Maka mendekatlah Yoab kepada perempuan itu. Bertanyalah perempuan itu, "Engkaukah Yoab?" Jawabnya, "Benar." Lalu berkatalah perempuan itu kepadanya, "Dengarkanlah perkataan hambamu ini." Jawabnya, "Baik." Kemudian berkatalah perempuan itu, "Dahulu biasa orang berkata begini, baiklah orang minta petunjuk dari Abel dan Didan. Apakah sudah dihapuskan apa yang telah ditetapkan oleh orang-orang yang setia di Israel? Tetapi engkau ini berikhtiar membinasakan suatu kota, apalagi suatu kota induk di Israel. Mengapa engkau hendak menelan habis milik pusaka Tuhan?" Lalu Yoab menjawab, "Jauhlah, jauhlah daripadaku untuk menelan dan memusnahkan. Bukankah begitu halnya? Tetapi seorang dari pegunungan Efraim yang bernama Seba bin Bikri telah menggerakkan tangannya melawan Raja Daud. Serahkanlah dia seorang diri, maka aku akan undur dari kota ini." Lalu berkatalah perempuan itu kepada Yoab,
Baik, kepalanya akan dilemparkan kepadamu dari belakang tembok ini. Kemudian masuklah pula perempuan itu dan berbicara kepada seluruh rakyat dengan bijaksana. Sesudah itu mereka memenggal kepala Seba bin Bikri dan melemparkannya kepada Yoab. Yoab meniup sangkakala, lalu berserak-seraklah mereka, meninggalkan kota itu masing-masing ke tempatnya. Maka pulanglah Yoab ke Yerusalem kepada raja. Yoab menjadi kepala atas segenap tentara Israel, dan Benaya bin Yoyada menjadi kepala atas orang Kreti dan orang Pleti. Adoram menjadi kepala orang Rodi, dan Yosafat bin Ahilud menjadi bendahara negara. Seya menjadi panitia negara, Sadok dan Abiatar menjadi imam. Juga Ira, orang Yair itu, menjadi imam pada Daud. Baik, saudara semuanya, kita sudah membaca dalam 2 Samuel pasal 20 ayat 1 sampai 20. Dan kita akan pelajarinya bersama-sama. Ada 3 hal yang kita bisa pelajari. Yang pertama terkait pemberontakan. Dalam pemberontakan ini adalah provokasi ya. Di ayat 1 dan 2, jadi ada seorang bernama Seba bin Bikri melakukan pemberontakan. Tentu tidak mengagetkan ya, karena memang dia adalah orang dursila. Artinya secara kehidupan memang tidak bermoral, tidak punya etika ya, dursila. Dan dia memberontak kepada Daud dengan melakukan provokasi ya, sehingga memang terjadi perpecahan ya. Orang Israel meninggalkan Daud dan mengikut Seba, sedangkan Yehuda masih mengikut Daud. Jadi memang ada perpecahan dua ya, utara dan selatan. Setelah terjadi juga sebelumnya ada pemberontakan Absalom, ternyata ini pemberontakan yang dilakukan oleh Seba bin Bikri ini lebih membahayakan dari Absalom. Nah, inilah yang terjadi pada waktu itu. Si Seba ini melakukan provokasi, jadi memberikan informasi-informasi yang tidak benar sebenarnya, bahwasanya rakyat tidak akan mendapatkan warisan dan lain sebagainya. Dan itu banyak yang termakan oleh provokasi ini. Ini yang terjadi. Lalu hal yang kedua adalah perlawanan. Dalam hal ini ada aksi perlawanan yang dilakukan oleh raja ya, yaitu Daud. Daud dengan tegas memerintahkan Amasa untuk melawan Seba bin Bikri tadi yang melakukan provokasi, karena pengikutnya mulai banyak dan dia posisinya menjadi kuat. Namun apa yang terjadi? Padahal Daud sudah dengan tegas memberikan perintah ya untuk Amasa untuk melawan Seba. Ternyata yang diberikan mandat, kewenangan dan kepercayaan ini tidak menjaganya. Dia menunda-nunda. Tentu ketika penundaan-penundaan ini, maka menjadi sebuah kesempatan untuk Seba semakin kuat. Semakin kuat pengaruhnya dan pengikutnya. Ini tentu berbahaya ketika ada seorang pemimpin pasukan misalnya begitu, tidak segera melakukan tindakan atau eksekusi untuk menumpas para pemberontak, karena itu akan membuat pemberontak semakin kuat. Karena itu, melihat hal ini, Daud segera memberikan perintah yang baru. Dia menyuruh Abisai ini adiknya Yoab ya, dan untuk melaksanakan tugasnya, tentu masih dalam rangka untuk mengatasi persoalan pemberontakan, yaitu menumpas Seba. Dan pada waktu itu disusul oleh Yoab. Kita tahu Yoab adalah memang terkenal ya, dan dalam peperangan mengalami kemenangan-kemenangan, dan juga seorang panglima yang gagah perkasa, artinya memang sudah banyak pengalaman dalam peperangan. Dan mereka berhasil mengepung Seba di kota Abel Bet Maakah. Namun ada peristiwa yang terjadi pada waktu itu. Jadi Yoab menemui ini ya, Amasa ya, yang tadi suka menunda itu, dan dia menikam ataupun membunuh Amasa ini. Kita tidak tahu persis apa tujuan dari Yoab ini, kenapa membunuh
tentu sehingga banyak interpretasi atau banyak penafsiran di mana karena dia yang diberikan perintah oleh raja tapi tidak melakukan maka hal itu bisa saja Amasa harus dibunuh. Dia tidak melakukan tugas dari raja dengan baik, malah menunda. Itu berbahaya bagi kondisi kerajaan ataupun sebuah bangsa dan negara ketika orang-orang yang tidak melakukan tugasnya dengan baik akan mempengaruhi stabilitas dan keamanan karena musuh akan lebih kuat sehingga bisa juga itu menjadi alasan untuk membunuh Amasa. Walaupun juga ada tafsiran bahwasanya karena kan selama ini panglimanya ya Yoab gitu. Nah, namun hal itu kita tidak bisa spekulasi ya, tapi yang jelas Amasa dibunuh, ditikam. Ya. Nah, secara semuanya kita lanjutkan bagaimana pasukan yang dipimpin oleh Abisai dan juga Yoab ini berhasil mengepung Seba dan orang-orang yang pengikut Seba di kota Abel Bet Maaka. Ketika sudah terkepung, maka ini posisi terjepit dan pasti kondisi ataupun situasi keadaan Seba akan sangat-sangat berbahaya bagi dirinya dan pengikutnya. Nah, karena itu kita akan masuk pada hal ketiga, yaitu tudingan. Dalam hal perundingan itu ada negosiasi di ayat 16-22. Di tengah kondisi yang membahayakan ini, dalam satu pihak ya, maka muncullah seorang perempuan bijaksana ya, yang mengingatkan ataupun yang ingin bernegosiasi dengan Yoab yang memimpin agar menjaga milik pusaka Tuhan. Nah, karena pada waktu itu Abel Bet Maaka ini adalah kota ya menjadi kota induk ya di Israel, kemudian kota yang memang terkenal kemampuan orang-orang di kota itu di Abel Bet Maaka ini adalah kemampuan dalam hal kebijaksanaan, kemudian kota yang penuh dengan kedamaian dan perdamaian tentunya serta ketenangan. Sehingga wanita ini yang tentu bijaksana ini mengingatkan ataupun juga melakukan negosiasi, yaitu supaya Yoab mengingat kembali dengan mengutip. Jadi perempuan ini mengutip sebuah Amsal, walaupun kutipan Amsal itu tidak tertulis di Alkitab ya, tapi itu Amsal dalam kota itu ya, kira-kira adalah kalimat bijak ya, yang dikutip bagaimana di situ memang harus dijaga sebagai milik pusaka Tuhan ya, dan sehingga dari negosiasi ini tentu punya tujuannya adalah tidak memakan korban yang lebih banyak karena itu juga rakyat, sehingga tidak ada pembunuhan terhadap rakyat yang lebih banyak. Dan pada waktu itu kita bisa melihat dari negosiasi ini Yoab juga setuju. Artinya ada win-win solution. Jadi nanti yang dibunuh pemimpinnya saja yang memberontak itu yaitu Seba, tapi rakyatnya jangan, supaya kota ini tetap aman, damai, tenang, dan juga menunjukkan kepada daerah-daerah lain bahwa kota ini memang teridentifikasi mencerminkan sebuah ketenangan dan kedamaian. Dan hal itu disetujui, maka hanya Seba yang kehilangan nyawanya. Ini berkat dari negosiasi seorang perempuan bijaksana yang punya keberanian ya, bahkan pada waktu itu kan dia memanggil Yoab dan Yoab datang kepadanya. Ini adalah tentu tindakan yang penuh keberanian dan luar biasa dan juga teknik negosiasi yang berhasil. Sehingga pada waktu itu disepakati bahwasanya nanti yang dibunuh hanya pemberontaknya, artinya hanya pentolannya, pemimpinnya yaitu Sheba, dan yang membunuh
bukan Yoab, tetapi rakyat yang ada di situ. Di kepalanya, dan dilempar kepalanya, dan setelah dilempar kepalanya itu, maka itu pertanda bahwa peperangan selesai dan dimenangkan oleh pihak dari Daud tentunya, yang diwakili oleh Yoab dan Abisai ini, sehingga waktu itu sangkakala dibunyikan. Dan kita lihat tadi di akhir pasal 20 ini ada penyebutan nama-nama sebagai orang-orang yang memiliki posisi tertentu. Inilah yang terjadi, saudara, di awal dengan pemberontakan, yaitu provokasi, kemudian ada perlawanan dengan aksi dari Daud dengan beserta orang-orang di bawahnya, dan ada perundingan. Dalam perundingan ini ada negosiasi. Nah, apa yang menjadi amanat teks pada pagi hari ini adalah Tuhan memberi umatnya pada waktu itu, ya, orang-orang yang dipilihnya, ya, untuk ini, ya, tegas, untuk memiliki sikap tegas atau ketegasan. Memang dalam peperangan harus tegas, tetapi di sisi lain juga perlu memiliki kebijaksanaan dalam menghadapi masalah. Dalam hal ini adalah pemberontakan. Daud sudah tegas, tapi ternyata Amasa tidak tegas, menunda-nunda, kemudian diganti yang lain sebagainya. Kemudian ada teknik negosiasi di mana di situ melibatkan kebijaksanaan dan berhasil. Karena itu Tuhan sekali lagi memerintah umatnya memiliki ketegasan dan kebijaksanaan dalam menghadapi masalah. Nah, sedangkan penerapannya bagi kita adalah, sudahkah saudara dan saya bertindak tegas dan tentu bijaksana dalam menghadapi masalah kehidupan ini? Sehingga kalau tegas saja kadang-kadang kesannya otoriter gitu, ya. Walaupun tidak selalu begitu, tetapi juga di sisi lain pada kebijaksanaan. Ya, kita perlu hikmat daripada Tuhan menghadapi masalah kehidupan ini. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk menjadi pribadi yang tegas, tapi juga bijaksana. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Akan sambut dengan pujian yang terutama di dalam hidup ini. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mencintai Yesus. Haleluya, haleluya, saya mencintai Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, tinggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mencintai Yesus. Haleluya, haleluya, saya mencintai Yesus. Saya mencintai Yesus. Saya mencintai Yesus. Mari kita akan berdoa
supaya kita memiliki hikmat dan kebijaksanaan yang dari Tuhan, dan mengandalkan Tuhan untuk memprioritaskan Tuhan dalam setiap pengambilan keputusan, dalam setiap apa yang kita kerjakan, supaya tetap ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersama berdoa. Bapa di surga, mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Firman-Mu mengingatkan untuk kami selalu hidup di dalam pimpinan Tuhan, memohon segala anugerah segala hikmat dan wahyu dari firman Tuhan, agar menjadi patokan, menjadi pedoman di dalam kami mengambil keputusan yang bijaksana, mengambil pilihan yang berkenan di hadapan Tuhan, yang memuliakan Tuhan, menjadi berkat bagi orang lain. Kami berdoa Tuhan, Engkau sendiri yang terus bekerja melalui setiap kami. Engkau memberkati kami, Engkau yang terus memimpin dalam setiap aspek hidup kami, sehingga hidup kami adalah hidup yang memuliakan Tuhan. Ampuni segala yang tidak berkenan ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur.